Geger, Nikita Mirzani murka ketika Fadel Bajide tidak hadir untuk memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kemarin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Apalagi ketidakhadiran Fadel dengan alasan kurang sehat dan tidak disertai surat keterangan dokter. Sikap Fadel tersebut dinilai oleh Nikita mengulur-ngulur waktu terhadap proses hukum atas dirinya, sehingga dinilainya sebagai sikap yang tidak gentleman. Nikita yakin jika Fadel kemarin hadir, maka proses hukum atas dirinya juga berlangsung cepat dan kasusnya pun akan cepat naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, Nikita juga yakin bahwa Fadel akan cepat menjadi tersangka, ditahan bahkan masuk penjara. Di sisi lain, Edwin kakak Nikita Mirzani yang kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna melihat dari dekat sosok Fadel, menilai sikap Fadel yang absen untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai sikap yang menganggap remeh proses hukum. Karena itu, pihak Nikita pun juga mengingatkan Fadel bahwa jika tidak memenuhi panggilan penyidik bisa dikenai pasal baru, yaitu menghalangi proses penyelidikan dan bisa dipidana. Lantas, seperti apa keterangan pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan atas absennya Fadel kemarin? Benarkah Fadel bisa dijemput paksa bila kembali mangkir, di mana alat bukti sudah lengkap, demikian dengan hasil visum loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses hukum atas laporan polisi Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide di Polres Metro Jakarta Selatan pun kian memanas. Hal itu dipicu karena kemarin Fadel tidak hadir di Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan penyidik atas pemeriksaan dirinya sebagai saksi terlapor. Seperti diketahui, Fadel dipolisikan oleh Nikita Mirzani dengan pasal berlapis terkait tuduhan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan juga menganjurkan untuk melakukan aborsi. Nikita selaku saksi pelapor hingga 13 saksi dari pihaknya telah diperiksa oleh pihak penyidik. Namun, ketika giliran Fadel hendak dimintai keterangan oleh penyidik pada hari Jumat kemarin, ia pun justru absen dengan alasan kurang sehat. Ketidakhadiran Fadel tersebut rupanya sudah diprediksi oleh Nikita Mirzani, dan alasan Fadel tersebut dinilai oleh Nikita Mirzani terkesan janggal karena Nikita mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 ia pun mendapatkan informasi dari sahabatnya bahwa Fadel lagi dugem di salah satu klub di daerah Tangerang, Banten. Dan pada hari yang sama, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel yang mengaku tengah berada di Malaysia, menginformasikan melalui konferensi pers bahwa kliennya tidak akan hadir dengan alasan kurang sehat. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait hal tersebut. Namun, absennya Fadel kemarin untuk menjalani pemeriksaan direspon oleh Nikita Mirzani sebagai sebuah sikap tidak gentleman. Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang. Udah tahu dia pasti nggak datang, sudah tahu. Pertama, saya sedang berada di Johor, Malaysia. Jadi terkait dengan Fadel Al-Fajr Bajide, memang sudah ada surat undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada klien kami, saudara Fadel Al-Fajr Bajide, yang diminta untuk hadir pada hari Jumat tanggal 27 2024 pukul 14 WIB. Tetapi karena dua hal. Pertama,
saudara Fadel Al-Fajar Bajideh lagi kurang sehat, kita udah koordinasi mulai kemarin sore dan menyebabkan dia belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Nikita Mirzani juga memberikan respon pedas ketika Fadel tidak hadir untuk memenuhi panggilan penyidik pada hari Jumat kemarin yang ternyata tidak disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter. Apa yang dilakukan Fadel diduga Nikita Mirzani sebagai sikap yang menganggap remeh atas proses hukum. Lantas benarkah Nikita pun juga menduga bahwa Fadel tengah mempermainkan urusan hukum terkait laporan polisi Nikita atas dirinya di Polres Jakarta Selatan yang dilayangkan pada tanggal 12 September 2024 lalu. Seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani ketika pihak Fadel yang sebelumnya menyatakan siap jika penyidik mengkonfrontir Fadel dengan Nikita Mirzani? Benarkah Nikita Mirzani menyatakan siap untuk dikonfrontir dengan Fadel, sosok yang dipolisikannya? Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja. Kalau konfrontir enggak, saya yang keberatan. Tapi kalau hadir itu haknya Nikita, mungkin dia hadir di sini. Tapi untuk dikonfrontir saya tidak mau. Dan saya agak aneh juga ya, kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa kami tidak mau dilakukan konfrontir, dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan dan yang terbaru itu ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia. Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Sikap Fadel yang tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kemarin dinilai Nikita Mirzani mengulur-ulur waktu sehingga membuat lama proses hukum. Padahal jika Fadel kemarin datang, proses hukumnya pun bisa berlangsung cepat dan kasusnya pun bisa naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Karena itu, Nikita pun juga yakin bahwa tidak lama lagi status Fadel akan segera berubah dan bakal ditetapkan menjadi tersangka dan segera ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya di muka hukum atas Loli. Iya ya, bikin lama ya prosesnya ya. Harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah, selesai. Artinya komunikasi dengan Loli udah semakin membaik. Tidak ada yang bisa komunikasi, kan dia di safe house. Berarti yakin Pak akan masuk penjara? Ya pasti dong. Mungkin bersama keluarga juga akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya insya Allah lihat aja nanti ke depan. Atas sikap Fadel yang terkesan mengulur-ngulur waktu tersebut membuat Nikita Mirzani pun memberikan pesan menohok untuk Fadel. Nikita Mirzani meminta Fadel agar bersikap gentleman untuk menghadapi proses hukum atas dirinya. Adapun langkah hukum yang diambil Nikita kali ini diakuinya merupakan bentuk sikap tegas Nikita sebagai seorang ibu untuk melindungi anaknya dan juga anak-anak Indonesia lainnya ke depan agar tidak ada lagi kejadian serupa. Ya segentleman lo aja lah, datang lah, jangan mengulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu, jangan yang lain-lain. GG
Geger, Nikita Mirzani murka karena Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan penyidik. Lantas, benarkah Edwin kakak Nikita juga merasa geram dengan ketidakhadiran Fadel kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemeriksaan Fadel Bajide oleh penyidik yang seharusnya dilakukan pada Jumat kemarin mendorong kakak Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melihat Fadel secara langsung. Namun ternyata Fadel pun tidak hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, ketidakhadiran Fadel dengan alasan kurang sehat dan tanpa surat keterangan dokter membuat kakak Nikita pun murka. Bagaimana mungkin Fadel beralasan kurang sehat tanpa ada keterangan dokter? Setidaknya ada surat keterangan dari pihak orang tuanya yang menerangkan bahwa Fadel tengah sakit atau sedang tidak enak badan. Edwin menilai sikap pihak Fadel terkesan bercanda dengan urusan hukum. Kakak Nikita Mirzani juga mengingatkan kepada pihak Fadel agar tidak menganggap remeh urusan hukum. Edwin pun juga menghimbau jika Fadel merasa takut dengan kehadirannya di Polres Metro Jakarta Selatan, maka ia pun berjanji tidak akan ke sana lagi supaya Fadel bisa diminta keterangan oleh penyidik. Saya tadi ke atas, ketemu penyidik. Yang pertama kali saya sampaikan apa alasannya terlapor itu tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. Jadi ada surat namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Ya kagak kan, kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini mestinya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Pihak Nikita Mirzani juga menilai bahwa alasan ketidakhadiran Fadel kemarin dinilainya kurang logis. Hal tersebut membuat pihak kuasa hukum Nikita pun juga merasa geram dan mengingatkan pihak Fadel bahwa apabila seseorang tidak menaati panggilan polisi tanpa alasan yang jelas, maka bisa dikenakan pasal tersendiri karena bisa dikategorikan menghalangi proses hukum. Bahkan, pihak Nikita pun juga menyarankan agar Fadel datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan penyidik, sehingga proses pemeriksaan terhadap Fadel bisa dilakukan. Di sisi lain, Edwin juga meminta kepada Fadel agar menghadapi proses hukum dengan serius dan jangan bercanda, karena laporan polisi dari Nikita Mirzani terhadap Fadel merupakan sikap seorang ibu yang melindungi anak di bawah umur. Kalau saya melihat itu kan sebetulnya begini, ini kan panggilan permintaan interview atau klarifikasi atau permintaan keterangan. Jadi sebetulnya dia datang saja. Tapi yang aneh membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan di hukum ini ada, manakala seseorang itu dipanggil tidak mentaati panggilan itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang-halangi proses pemeriksaan atau proses hukum. Jadi kalau datang lah. Mungkin kalau memang takut ditemenin sama Edwin nanti. Ya, saya temenin. Mas bilang ketemu Laura nih. Bukan.
ketemu dari pihak PPA. Karena yang bersangkutan saat ini ya pihak PPA. Laura kan berada di bawah. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya kan taunya di bawah perlindungan kepolisian. Bukan. Saya taunya begitu bang. Saya kan kagak tahu. Saya jualan kopi bang. Kagak ngurusin hukum saya mah. Kemudian diinformasikan gitu sama Bang Fahmi juga bahwa nggak Win, ini itu di LPSK. Bahwa ini jalurnya berbeda lagi nih. Saya kan juga cukup mengerti soal LPSK ini gitu bahwa mungkin ada indikasi apa nih bang kok sampai ada di LPSK. Biar apa ini anak? Karena saya pikir berada di bawah perlindungan polisi gitu kan. Seperti apa keterangan pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan terkait ketidakhadiran Fadel kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Absennya Fadel Bajide dalam jadwal pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sudah dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi kepada awak media. Pihak Fadel sudah menyampaikan surat yang berisi alasan ketidakhadirannya karena kurang sehat. Namun, alasan tersebut tidak dilampiri surat keterangan dokter. Pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang meminta surat keterangan dokter dari VA dan menunggu hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kemarin tidak juga mendapatkannya. Namun, pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan juga menilai bahwa surat pemberitahuan ketidakhadiran Fadel untuk menjalani pemeriksaan tetap dinilai sah dan jadwal pemeriksaan terhadap Fadel ditunda hingga pekan depan, tepatnya di tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal yang diminta oleh pihak Fadel. Pihak penyidik juga mengingatkan, jika Fadel tidak hadir di tanggal tersebut, maka kasusnya pun bisa dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari penyidik, kita sudah berkoordinasi dengan penyidik bahwa memang kemarin sudah kita layangkan untuk minta keterangan atau keterangan-keterangan yang diberikan itu yang kita harapkan ya, tapi untuk hari ini ada penundaan itu ya, ada penundaan dari VA. Alasannya apa? Untuk alasannya adalah kurang sehat, itu yang diberikan di surat tertulis dari penyidik meminta untuk surat sakit. Sampai saat ini dari kuasa hukum VA belum memberikan keterangan surat sakit. Tadi juga penyidik sudah berkoordinasi, tapi sampai saat ini 14.00 belum ada keterangan surat sakit yang diberikan oleh kuasa hukum atau dari pihak PA. Untuk penundaan yang diberikan di situ tertulis tanggal 4 Oktober dengan jam yang sama, ya hari Jumat. Kita di kepolisian terutama penyidikan, jika memang ada alat bukti jelas kemudian sudah dipanggil memang tidak memberikan keterangan atau memang tidak jelas datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya itu bisa kita naikkan dari penyelidikan jadi penyidikan.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.